Legenda itu diawali oleh Plato, jauh pada masa Yunani kuno. Kisah tentang peradaban yang terbentuk dan berkembang sebelum peradaban kita. Diperkirakan penduduk Atlantis sudah memiliki teknologi canggih, hampir seperti bangsa Maya. Misteri Gunung Padang belum menemukan titik terang. Salah satu misteri Gunung Padang ialah hilangnya peradaban maju yang membangun situs berusia lebih dari 5.000 tahun sebelum Masehi. Arsitektur dan tata letak Gunung Padang penuh dengan perhitungan yang luar biasa. Gunung Padang berada di antara beberapa gunung di sekelilingnya, seperti Gunung Karuhun dan Gunung Malati. Gunung-gunung ini menjadi pintu masuk menuju Gunung Padang. Keindahan dan kekayaan telah dipersiapkan, namun apakah kita sudah mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi alam kita? Atau kita hanya menyerahkan masa depan kita kepada aliran yang tidak terlihat? Gue Gusti Gina, selamat datang di Kelam, di mana di sini akan mengungkap misteri dalam keheningan. Gunung Padang. Kalau kalian suka sekali jalan-jalan dan berwisata, kira-kira kalian udah pernah belum pergi ke Gunung Padang? Tempat yang memiliki keindahan dengan pemandangan yang indah. Ternyata di lokasi inilah disebut-sebut sebagai tempat peninggalan atau penyimpanan situs sejarah tertua. Bahkan yang diduga lebih tua dibandingkan pembentukan sebuah piramida di Mesir. Asal-usul terbentuknya Gunung Padang terdapat banyak banget nih sebuah misteri di dalamnya. Bahkan sempat dikaitkan dengan negeri Atlantis. Kayak gini kisahnya. Kalau kalian belum tahu nih, lokasi Gunung Padang itu sendiri ada di Cianjur, Jawa Barat. Tepatnya di Desa Karyamukti. Tapi nih ya, Gunung Padang itu sendiri bukannya sebuah gunung, yang melainkan sebuah bukit yang tingginya emang menyerupai gunung. Dan situs Gunung Padang ini adalah bukti-bukti negeri Atlantis yang sudah hilang. Dan juga disebutkan kalau situs Gunung Padang ini merupakan piramida tertua dan terbesar di dunia. Pertama kali hal itu diteliti pada tahun 1971 oleh seorang arkeolog Belanda yang bernama N.G. Krom. Dulu dirinya juga pernah nih meneliti asal-usul dari Candi Borobudur. Nah, si Krom ini yang dulu memang lagi fokus meneliti Gunung Padang, dia bilang di Gunung Padang terdapat peninggalan-peninggalan di zaman Megalitikum. Atau sama aja kayak zaman batu besar. Yang mana manusia pada zaman itu menggunakan batu tersebut dalam mempermudah segala urusannya sehari-hari. Pas di tahun 1980 ada seorang pakar sejarah yang berasal dari Indonesia, yaitu Profesor Dr. Raden Panji Sujono yang didampingi oleh ahli Indonesia lainnya yang memang pengen mengungkapkan asal-usul Gunung Padang. Dan dari situlah sedikit demi sedikit terungkap kalau selama ini struktur di Gunung Padang itu telah menyimpan sebuah rahasia besar yang menggemparkan sejarah seluruh dunia. Dan pada tahun 2011 lalu mengungkapkan bahwa dari hasil pengoboran dan juga georadar pada Gunung Padang ternyata terkubur sebuah struktur bangunan muatan manusia yang usianya sudah lama banget, yaitu 10.000 sampai 25.000 tahun sebelum Masehi. Wah, ternyata udah lama banget ya. Selain itu, ada juga nih fakta aneh lainnya, yaitu nyatanya peninggalan sejarah di Gunung Padang ini berkaitan dengan apapun yang berhubungan dengan serba berjumlah 5. Jadi situsnya itu diapit dari 5 sungai, 5 teras di puncak bukit Gunung Padang, dan tiap terasnya itu berhubungan dengan 5 buah anak tangga kecil. Hampir 95% sudut batuannya berbentuk segi 5, dan yang terakhir adalah lokasi peninggalannya dikelilingi oleh 5 bukit. Dan yang terakhir, posisi Gunung Padang ini berada di tegak lurus pada 5 gunung secara sejajar.
Gunung Padang berada di antara beberapa gunung di sekelilingnya seperti Gunung Karuhun dan Gunung Malati. Gunung-gunung ini menjadi pintu masuk menuju Gunung Padang. Tidak hanya itu, Gunung Padang juga mengarah pada Gunung Gede Pangrango. Bahkan, arahnya sangat tepat segaris lurus dengan Gunung Gede Pangrango. Bebatuan kekar kolom berbentuk persegi 5 memanjang disusun dan bukan terbentuk secara alami. Itu mengapa banyak peneliti maupun wisatawan lokal dan internasional tertarik untuk mengunjungi situs megalitikum yang diklaim menjadi salah satu warisan budaya manusia tertua dan terhebat di dunia. Gunung Padang ini disebut dengan situs megalitikum terbesar di Asia, bahkan di dunia. Situs Gunung Padang memiliki luas 900 meter persegi dan di bagian permukaannya itu adalah kompleks utamanya. Sebagian besar berupa batuan vulkanik yang disusun bertingkat-tingkat dan masyarakat di sana menyebutnya punden berundak. Dan ada nih mitos-mitos yang beredar tentang Gunung Padang ini. Misteri di balik Gunung Padang. Jadi, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Gunung Padang ini adalah tempat pertapaan Prabu Siliwangi. Gunung Padang ini kan dipercaya ya memiliki peristiwa-peristiwa unik yang berkaitan dengan Prabu Siliwangi. Nah, Prabu Siliwangi yang emang diyakini hingga sekarang oleh masyarakat sekitar bahwa Prabu Siliwangi ini mampu menjelma sebagai macan putih. Dan memang pernah dikatakan dirinya berada di puncak undakan di situs Gunung Padang yang dibuktikan dari posisi dan tata letak batu yang terdapat goresan dan telapak kaki harimau. Lalu juga ada pendapat kalau Gunung Padang ini adalah penanda hari kiamat. Hal ini adalah pernyataan dari penduduk sekitar. Sebagian besar warga di sana yang tinggal di sekitar Gunung Padang percaya bahwa gunung ini adalah mediator atau penanda dari munculnya hari kiamat. Kemudian ada juga nih suatu mitos kalau terdapat harta karun di balik situs Gunung Padang. Ternyata di balik peninggalan sejarah yang spektakuler dan bisa mengubah segala perteorian dunia, Gunung Padang ini katanya menyimpan peninggalan harta berupa emas yang telah lama terpendam sejak lama. Dan karena desas-desus tersebut, warga ya pada berbondong-bondong lah datang ke sana menuju Gunung Padang. Tapi akhirnya hal tersebut dikonfirmasi sama para ahli kalau nggak ada tambang emas di sana ataupun harta yang menimbun itu tidak ada. Nah ternyata ada juga nih sebuah mitos yang ternyata disambungin dan dicocokin dengan Pulau Atlantis. Gimana? Ini dia ceritanya. Atlantis. Ada mitos yang mengatakan kalau Gunung Padang ini adalah sebuah bukti Atlantis yang hilang. Sebelum kita compare antara Gunung Padang dan Atlantis, aku ulas sedikit nih tentang apa sih negara Atlantis itu. Jadi nih ya, negara Atlantis diceritakan sebagai pulau yang sangat subur, kaya dan kuat berkat dari Poseidon yaitu dewa laut dan kehebatan raja-raja Atlantis yang mampu menaklukkan negeri-negeri di sekitar laut Mediterania. Sementara Zeus, raja dari para dewa, sempat merasa tidak senang dengan pemimpin Atlantis. Soalnya nih ya, Zeus ini merasa pemimpin Atlantis itu tamak dan rakus. Dan buah dari keserakahannya itu, Atlantis kalah dan ditenggelamkan peradabannya ke dasar laut. Entah benar atau enggaknya hal tersebut karena memang Atlantis itu sendiri memiliki banyak sekali misteri-misteri. Ada juga nih yang mengatakan kalau hilangnya Atlantis itu diakibatkan oleh ledakan Gunung Merapi dan juga banjir bandang. Peristiwa hilangnya Atlantis berkaitan erat dengan asal-usul peradaban yang disebut-sebut sebagai peradaban manusia modern dan juga yang disebut berasal dari Sundaland atau Indonesia. Yang emang letak spesifiknya itu ada di Laut Jawa. Yang denger-denger nih ya, kalau dulunya Laut Jawa adalah dataran yang sangat luas. Gak kebayangkan kalian kalau laut seluas itu bisa berubah menjadi daratan. Dan lenyapnya dataran Jawa yang sekarang jadi Laut Jawa ini dikaitkanlah sama peristiwa kubangan besar atau sebut saja kaldera raksasa yang diakibatkan karena gunung vulkanik Krakatau yang menyebabkan air Samudra Hindia masuklah tuh dan menenggelamkan negara Atlantis.
Kalau dikaitkan nih ya antara Atlantis dengan Gunung Padang, menurut Bapak Ahmad Yanuwana Samanto, yaitu seorang literatur Indonesia yang menyempurnakan literaturnya Plato, yaitu seorang filsuf dan matematikawan yang sebelumnya juga menulis tentang keberadaan Atlantis ini, dirinya menambahkan bukti-bukti mengenai eksistensi Atlantis, yaitu adanya sebuah piramida di Jawa Barat yang lebih besar dari piramida Mesir. Jadi bisa disimpulkan nih ya mengenai Atlantis yang sering dikaitkan keberadaannya di Indonesia masih dalam tanda tanya besar. Meski peninggalan Atlantis yang diduga banyak ditemukan di Indonesia khususnya di Gunung Padang, dan apabila hal tersebut benar tentu akan membuktikan catatan sejarah mengenai peradaban dunia. Tapi hal tersebut ya masih pro kontra ya, karena memang hal itu hanyalah sebuah mitos. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya tentang keberadaan pulau tersebut? Dalam ketiadaan pulau-pulau, kita kehilangan bukan hanya tempat, tapi juga sebagian dari diri kita yang terhubung erat dengan keindahan alam ini.